Lucy, menarik ya. Anda melihat dari perspektif seorang pengusaha, penjara atau lembaga pemasyarakatan itu bukan tempat yang mengerikan, justru tempat yang produktif, ya. Di mana orang-orangnya menurut Anda justru lebih teratur, ya, bisa dikendalikan, dan apa yang Anda lakukan ini justru membuat mereka merasa percaya dirinya naik, kemudian merasa dimanusiakan karena keterampilan yang diajarkan ternyata bermanfaat dan bisa mendapatkan penghasilan. Nah, kalau boleh tahu, dulu modalnya berapa untuk mulai usaha boneka Batik Girls ini? Kalau di tahun pertama, waktu itu saya punya tabungan lah sekitar 10 jutaan gitu. Jadi saya akhirnya pelan-pelan, tapi ya masih pakai plastik biasa jualnya, jadi belum sebagus yang sekarang. Kain-kain batik ini didapat dari mana? Saya umumkan di Facebook, teman-teman kan biasa kita punya batik, tapi kalau batiknya kan kadang ada yang bolong atau apa, dikasihkan orang kan juga nggak pantas, jadi lebih baik disumbangkan ke kita gitu. Jadi saya memang mengumumkan bahwa kita butuh pakaian-pakaian bekas batik. Oh, jadi orang-orang kalau punya batik yang nggak terpakai mau nyumbang ke Anda boleh ya? Iya, itu yang saya harapkan, karena kita memang tidak ada budget untuk membeli materialnya. Jadi kita ke lingkungan juga kita memberdayakan yang memang tidak layak pakai, nggak apa-apa kita. Bonekanya ini beli sudah jadi? Sudah jadi. Baik, tinggal pakaiannya aja ya, yang tinggal didesain pakaiannya ya. Yang mereka. Lalu setelah dijadikan boneka cantik dengan berbaju batik seperti ini, lalu dipasarkan kemana ini ya? Saya lebih ke luar negeri karena kan memang saya tinggal di Batam, jadi ke Singapura dekat, ke Malaysia dekat. Jadi waktu itu memang pangsa pasar saya Singapura, karena saya sering ke Singapura. Jadi daripada cuman jalan-jalan atau visit orang tua, ya lebih baik sekalian dagangan. Oh, jadi ini sudah jalan-jalan ke luar negeri nih, Batik Girls ini ya? Memang pasarnya ke luar negeri. Saya sekarang sangat mengerti di Indonesia kurang diterima, Bang Andi. Baik. Dari mulanya Singapura, sekarang sudah kemana aja? Australia, terus ke Hong Kong juga udah ada, ke Afrika juga udah ada, Amerika, lalu ke Taiwan juga, Belanda juga. Sebenarnya boneka Batik Girl ini lebih beruntung daripada saya kayaknya. Dia sudah keliling dunia. Iya, termasuk lebih beruntung dari saya juga ya. Udah keliling dunia ini ya. Iya, lebih keliling dunia. Jadi saya seneng banget kalau ada yang beli, terus biasanya mereka foto, Lucy ini bonekamu sudah diterima cucu saya di sana. Ini di Amerika. Nah, kalau boneka seperti ini misalnya dijual berapa sih? Atau harga di pasaran berapa? Saya jualnya 100.000. 100.000. Ya, kalau dengan kemasan yang cantik itu tadi ya? Iya, kalau di Indonesia 100.000, kalau di luar negeri kalau pakai Amerika dolar $10, kalau Singapura dolar 15. Baik, terus para narapidana perempuan yang bekerja itu juga dapat upah? Iya, 10.000. 10.000 per satu baju? Iya. Besar sekali. Besar. Nah, sambil mengisi waktu mereka mengerjakan ini, rata-rata satu narapidana bisa mengerjakan berapa potong baju dalam satu minggu misalnya? Karena kan mereka jam kerjanya nggak lama, kan boleh. Jadi mereka kalau mengerjakan ini ada kayak tempat bekerja, karena ada gunting seperti itu. Jadi mereka cuma kerja 2-3 jam, jadi bisa menghasilkan 2-3 boneka. Per hari? Iya. Lumayan 20.000 per hari daripada bengong gitu ya, mikirin keluarga di rumah jadi sedih ya. Tapi ini ada kegiatan sehingga ini juga terapi ya. Iya, ini terapi. Kadang mereka bilang ini anakku, jadi mereka mendandaninya itu sudah seperti semangat sekali ya. Semangat sekali. Dan berusaha secantik-cantik mungkin. Iya. Karena ini kayak kompetisi juga ya. Siapa punya kreasi yang paling cantik, yang paling bagus. Iya, dan dia mungkin kan mereka juga terpisah dari anaknya karena di dalam penjara gitu ya. Jadi dia merasa itu seperti dandanin anak-anaknya. Iya. Lucy mungkin tidak takut, tidak khawatir masuk ke dalam penjara. Tapi bagaimana keluarga setelah tahu Lucy masuk ke penjara seperti ini? Nggak apa-apa.
nggak masalah karena kan dulu waktu kecil mama saya juga pernah masuk di penjara. Masuk sebagai narapidana Iya, atau? mama saya pernah masuk. Baik, orang tua pernah masuk penjara. Iya. Dan Lucy sekarang masuk ke penjara untuk menolong orang-orang yang mungkin nasibnya seperti ibunya Lucy dulu. Iya, dan mama saya kadang kalau dia di Batam dia juga ikut masuk juga. Tidak traumatik? Enggak. Mama saya mungkin bahkan memotivasi juga. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi ya sekarang kan bagaimana kita memperbaikinya dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang di luar sana. Akhirnya saya ingin membuat satu program namanya 1000 Batik Girl for Indonesia. Jadi 1000 Batik Girls for Indonesia.